Ya, kembali di Torang P Figur masih bersama dengan calon Bupati Minahasa Utara, Bapak Jona Ganda. Nah, Pak, Anda mencalonkan diri bersama dengan Kevin Lotulong. Seberapa kenalnya Anda dengan Kevin Lotulong ini? Pak Kevin itu walaupun saya belum lama kenal, Hmm. ya, tetapi kader PDI Perjuangan eh, Pak Kevin Lotulung adalah figur muda yang punya potensi, Oke. ya, dengan background sebagai pengusaha juga. Tentu saya yakin Pak Kevin ini memiliki komitmen yang kuat. Hmm. Kemudian pada saat berjalannya, makin kita berkolaborasi, makin kita sering berdiskusi. Saya melihat chemistry yang baik Oke. yang bisa nyambung betul-betul antara Hmm. saya dengan beliau. Dan ini menjadi modal yang kuat. Hmm. Karena salah satu yang kita andalkan sebagai salah satu paslon dalam konstelasi Pilkada tanggal 9 Desember nanti, bahwa kami menyampaikan kepada masyarakat selain sinergitas sebagai kami kader PDI Perjuangan yang tegak lurus ke presiden, kemudian gubernur sampai ke kabupaten, kami juga mengeluh-elukan atau kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami ini adalah Oke. harmonisasi. Jadi selama ini kami juga melihat bahwa pemimpin di Kabupaten Minahasa Utara ini antara bupati dan wakil Hmm. bupati, kita lihat dan ini fakta, mereka setelah terpilih banyak tidak sejalan. Oke. Sehingga Berarti ini adalah cara untuk memilih yang kader yang sama begitu supaya menghindari konflik begitu, Pak? betul. Jadi memang ini adalah satu upaya bagi kami dan tentunya juga tidak hanya sekedar asal pasang, Hmm. tetapi setelah kami berdiskusi, kami sebelum ditetapkan berdua, kami berdiskusi, kami menyamakan persepsi, Ya. menyamakan visi misi dan ternyata sangat bagus ya. Kita berdua cepat sekali akrab dan cepat nyambung. Hmm. Sehingga saya melihat bahwa chemistry saya dan Pak Kevin itu luar biasa bagusnya. Oleh karena itu saya sangat yakin bahwa harmonisasi menjadi kepala daerah itu akan kami jaga terus Oke. sampai akhir periode apabila memang diizinkan oleh Tuhan untuk bisa memimpin Kabupaten Minahasa Utara. Oke, kita pegang janjinya begitu ya Pak kalau Betul, terpilih betul. nanti. Ya. Nah, tadi Anda sudah menyebutkan bahwa melihat banyak sekali hal-hal atau kegelisahan yang Anda temui begitu di Minahasa Utara. Apa saja itu Pak? Oke, baik. Sebelumnya saya ingin menyinggung sedikit mengenai harmonisasi sebelum saya menjawab pertanyaan itu. Karena itu adalah bagian dari Oke. kegelisahan saya, Mm-mm. kegelisahan kami. Kita lihat ya, tidak menjelekkan paslon yang lain, tetapi dalam prosesnya saja paslon yang lain itu sudah bergonta-ganti pasangan, Ya. Mm. ya. Kita sama-sama tahu baik yang paslon sebelah maupun yang sebelah, ada yang sudah maju independen batal, ganti Mm. lagi pewakilnya. Itu menunjukkan bahwa ketidaksiapan Mm. dalam menghadapi pilkada ini. Saya tidak apa namanya mendiskreditkan secara personal, tetapi dalam politik kita harus smart, kita Mm. harus pintar, kita melihat kesiapan pasangan calon itu seperti apa. Kalau dalam memilih satu orang sebagai wakil aja dia sulit, Ya. bagaimana dia mau merangkul masyarakat Kabupaten Minahasa Utara? Mm. Nah, kami membuktikan dengan merangkul 8 partai untuk bergabung bersama-sama dengan kami, Ya. mengusung dan mendukung. Nah, ini adalah salah satu yang menjadi kekhawatiran, yang menjadi apa yang saya sampaikan tadi. Saya melihat bahwa di Kabupaten Minahasa Utara ini bagaimana membawa masyarakat Kabupaten Minahasa Utara, bagaimana membawa Kabupaten Minahasa Utara ini menjadi lebih baik kalau pemimpinnya saja tidak akur, Oke. Itu ya. masalah utamanya begitu. Iya, bagaimana Kabupaten Minahasa Utara ini bisa dipimpin ke arah yang benar kalau pemimpinnya saja tidak akur, Hmm. ya. Ya. Itu kan suatu contoh yang tidak baik. Hmm. Nah, ini mendasar karena setiap kali saya pulang saya bilang, wah, bupati ini wakil baklai terus. Hmm. Ya, oh ini katanya wakil dan punya pakai. Hmm. Nah, ini satu indikasi tidak perlu kita tutup-tutupi. Ya. Masyarakat harus tahu Hmm. hal seperti ini. Dan ini adalah bagian yang kami tawarkan, harmonisasi, Oke. ya. Termasuk harmonisasi dengan DPRD, Hmm. ya. Kita dengan diusung dan didukung oleh 8 partai, kita mengoleksi 18 kursi di DPRD. Hmm. Itu which is 60% dari Ya. jumlah anggota DPRD yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Dan itu sudah quorum. Hmm. Sehingga ke depan apabila keputusan-keputusan dalam kebijakan melaksanakan program-program, kita mengusulkan program-program unggulan yang akan kita membawa masyarakat Kabupaten Minahasa Utara dan pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara ini menjadi lebih baik, itu akan mendapatkan dukungan yang penuh
Oke. dari DPRD sebagai fungsi kontrol, Hmm. fungsi legislasi, membuat undang-undang, ya, peraturan, dan budgeting. Hmm. Nah, harmonisasi ini penting. Bagaimana kita menjalankan pemerintahan itu kalau kita tidak harmonis dengan DPRD? Oke. Nah, dan itu terjadi seperti sekarang Hmm. ini. Tapi biasanya di tahun pertama harmonis, tahun berikutnya tidak harmonis lagi, Nah, Pak. Bagaimana cara untuk supaya tidak terjadi hal seperti itu? oke, begini. Saya kaitkan, pertama, kita berada dalam satu koalisi partai. Ya. Yang kedua, yang saya bilang bahwa kita dalam satu rangkaian gerbong koalisi. Hmm. Kalau PDI Perjuangan sebenarnya cukup kursi untuk mengusung sendiri karena Ya. kita punya 9 kursi, Hmm. yaitu 30% dari jumlah kursi yang ada di DPRD. Tetapi kami mengambil strategi merangkul. Hmm. Merangkul ini bukan hanya sekedar mendukung, tetapi mengusung. Kalau mengusung, itu kita ada tanda tangan fakta integritas. Ya. Nah, fakta integritas ini mengikat dalam koalisi. Hmm. Jadi saya ini sudah bukan hanya dimiliki oleh PDI Perjuangan saja, tetapi dimiliki oleh 8 partai yang tergabung dalam mengusung dan mendukung kami. Hmm. Sehingga kebijakan-kebijakan ini melekat. Hmm. Ya, ini yang Oke. penting perlu masyarakat juga tahu. Kita dengan 60% jumlah kursi yang ada di DPRD, maka kita adalah yang paling siap menjalankan tata pemerintahan nanti. Hmm. Kalau kandidat-kandidat lain kan 20%. Ya. Nanti akan repot nanti di DPRD. Oke. Berarti harmonis ini melebar kemana-mana begitu, Ya, Pak? ya. Apa saja menurut Anda yang melebar? Oke, jadi saya contohkan ya. Kebijakan-kebijakan yang kita akomodir dari pokir Hmm. para anggota dewan saja itu sangat penting. Oke. Anggota dewan ini adalah representatif dari masyarakat. Hmm. Mereka dipilih oleh masyarakat sesuai dapilnya, oleh konstituennya, dan mereka ini mewakili aspirasi masyarakat. Oke, tahan di situ dulu, Pak. Ya. Kita masih akan lanjut membahas tentang hal ini setelah yang satu ini tetap di Torang Pe Figur.